organisasi PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Baik Kak, bukan pertanyaan lah, ngobrolan awal kita gimana? Langsung pertanyaan pertama. Iya. Jangan tengah-tengah. Baik. Nah, mengawali perbincangan kita sebenarnya Kak Fitrah ini fokusnya waktu masa kuliah itu memang seneng ya belajar tentang keagamaan atau kemahasiswaan. Jadi saya sebenarnya aktif di organisasi itu bukan hanya dari kampus saja pertama, bahkan dari SD itu saya senang dengan organisasi. Dari SD? Dari SD. Jadi benar-benar orangnya senang mencari sesuatu yang baru. Nah dari SD itu saya aktif di organisasi pramuka waktu itu. Waktu pokoknya tahun 2000-an lah, 2005, 2006, 2007 kan. Itu di SD itu selain pramuka saya aktif, kan dulu masih ada gerak jalan santai. Suka ada lomba-lomba gerak jalan santai. Nah saya aktif di organisasi itu juga. Nah terus masuk SMP, lanjut ke OSIS, bahkan pernah masuk cheerleaders waktu SMP. Terus SMA saya aktif juga di OSIS, kemudian ikut komunitas-komunitas Japan Lovers Community waktu itu. Jadi senang mewakili sekolah untuk persoalan bahasa-bahasa Jepang. Cuman sekarang bahasa Jepangnya udah lumayan dilupakan. Nggak apa-apa. Nah, nanti pas masuk kampus baru tuh benar-benar yang merasakan euforia dinamika-dinamika organisasi, kan memang sebenarnya lebih di kampus ya kan. Kalau dulu kita di SMA, SMP, organisasinya mungkin hanya sebatas bagaimana kita bisa menjalani program dengan baik, membuat kegiatan ya kan. Cuman ketika masuk kampus mulai tuh merasakan dinamika-dinamika kampus, bagaimana menjadi seorang organisatoris, menjadi seorang aktivis seperti itu. Ada yang saya highlight nih Tribuners, organisatoris. Iya. Nah, tema kita hari ini kan tentang potensi penting perempuan di dalam berorganisasi pastinya. Organisatoris menurut Kak Vivi itu apa sih sebenarnya? Organisatoris itu adalah orang yang aktif dalam sebuah organisasi tentunya, ya kan? Dan sebagai penggerak juga. Nah, penting sebagai mahasiswa itu untuk aktif di organisasi. Kenapa? Karena mahasiswa itu seperti yang kita tahu bahwa dia itu adalah agent of change. Asik, ya kan? Agen perubahan. Sebuah agen perubahan. Kenapa? Karena bahkan kepemimpinan waktu pasca waktu Orde Baru itu kan diruntuhkan karena gerakan-gerakan mahasiswa. Iya, betul. Jadi kenapa pelabelan mahasiswa waktu itu pada akhirnya dilabelkan sebagai agent of change, sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, terus menurut Kak Vivi gimana nih bagi mahasiswa yang mungkin menghabiskan waktunya dengan tidak berorganisasi? Misalnya dia lebih fokus untuk datang kuliah, belajar, terus pulang. Rugi nggak sih? Kalau bahasa kerennya kupu-kupu ya? Iya. Kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Boleh juga. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita memasuki kampus itu, selain kita fokus belajar di akademisi, penting juga untuk kita mengupgrade diri dan mencari potensi diri kita melalui organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di luar sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita kuliah saja, kita hanya belajar sekitar 1 jam 30 menit, ya kan, di dalam kelas. Hal-hal seperti leadership, manajemen konflik, terus juga bagaimana kita menemukan teman-teman baru di luar dari lingkungan kelas, itu kan ditemukannya melalui organisasi. Ya, jadi menurut saya sangat penting. Namun kembali lagi itu adalah pilihan. Tapi lebih bagusnya pilihan itu adalah pilihan terbaik. Salah satu pilihan terbaiknya itu adalah menjadi orang-orang yang aktif di dalam organisasi. Karena kampus itu adalah tempatnya belajar. Jadi kalau saya mengatakan sekolah itu adalah alam bebas, ruang alam yang luas. Kita bisa belajar, bisa bersekolah di mana saja, bukan hanya di dalam kelas itu sendiri. Gitu. Sampai nggak bisa berkata-kata nih. Oke, baik Tribuners. Nah, Kak Vivi, dari obrolan kita mengenai mahasiswa dan keaktifannya di dalam berorganisasi, mungkin selanjutnya untuk Kak Vivi sendiri ini tentu saja berorganisasi penting. Dan yang membuat Kak Vivi bisa sampai di PB, pasti karena support dari semua sekian banyak aktivitas ataupun sekelompok orang organisasi yang pernah Kak Vivi temui. Pembelajarannya pasti dari situ. Selain menjadi ketua biro saat ini di PB PMII, Kak Vivi untuk sepak terjangnya di masa kuliah, boleh deh cerita sedikit nih buat Tribuners. Tadi kan aku sudah menyinggung bahwa
mulai aktif, sebenarnya aktif berorganisasi bahkan dari SD. Iya, oke. Aku senang dengan ekstrakurikuler di luar dari pelajaran sekolah. Iya kan, emang membosankan. iya, bukan membosankan juga, cuman dalam arti memang anaknya senang dengan sesuatu hal yang baru. Iya. Nah, ketika masuk kampus pertama itu saya masuk di UKM Maestro Gate FM, itu adalah radio kampus di UMI. Oh Iya, cuman mungkin sekarang karena radio mulai kurang diminati, jadi apalagi COVID kan di kampus, hari ini Maestro mungkin lagi mengalami problem juga, tidak siaran. Nah, di UKM Maestro itu pertama kali aku tuh diasah tentang bagaimana public speaking yang baik, bagaimana bisa berbicara depan umum, terus bagaimana kita bisa mengolah berita, termasuk juga pernah kerja sama Tribun Timur. Wow. Nah, kemudian setelah itu saya aktif juga di Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Waktu itu jadi koordinator humas. Terus kemudian dipercayakan lagi di tahun berikutnya jadi koordinator humas, tapi di lebih tinggi skalanya di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra. Nah, setelah itu dipercayakanlah menjadi Ketua Kopri, Korps PMI Putri di Kota Makassar tahun 2017-2018. Masa jabatannya? Iya, masa jabatannya. Jadi Kopri itu adalah Korps PMI Putri, jadi wadahnya perempuan-perempuan PMII. Nah, saat itu saya menjadi ketua, dipercayakan sebagai ketua. Nah, kemudian selain dari itu aktif juga di luaran dari mahasiswa, seperti saat ini saya masih tetap aktif di Netfit Sulawesi Selatan. Netfit itu adalah sebuah lembaga yang menaungi pemuda-pemuda yang ingin ikut andil dalam isu-isu demokrasi. Makanya kemarin saya sempat jadi PPK juga di KPU kan, panitia pemilihan kecamatan, ketemu sama Kinan yang relawan demokrasi. Nah, dan seru sekali memang sebenarnya, Kak. Nah, kalau sekarang juga, jadi selain itu kemarin saya 2 periode di DPD KNPI Kecamatan Mamajang, Komite Nasional Pemuda Indonesia, masih di kecamatan waktu itu jadi bendahara, kemudian periode selanjutnya jadi sekretaris, lalu sekarang ini di Wakil Bendahara Umum Pengembangan Bidang Ideologi Pancasila KNPI Kota Makassar. Nah, dari bergerilyanya saya di Kota Makassar ini dengan berbagai organisasi yang diikuti, pada akhirnya terbukalah kesempatan untuk ikut dalam kepengurusan di pusat. Jadi karena adanya kesempatan, lagi-lagi karena ada kesempatan, akhirnya saya ke Jakarta untuk jadi pengurus di PMI dan dipercayakan sekarang menjadi Ketua Biro Komunikasi Advokasi Diaspora, itu bidang hubungan luar negeri dan jaringan internasional. PBPMII. Kak Vivi, apa sih impact-nya yang selama Kak Vivi hidup, selama Kak Vivi menjalani semua beribu macam organisasi ya, dari sekian banyak, apa sih impact yang paling terkesan yang sampai saat ini Kak Vivi rasakan? Impact positif ya, yang pada akhirnya, yang pertama adalah ini mengasah ketika kita masuk di organisasi, selain dari menambah relasi, itu paling penting, iya kan? Menambah relasi, pertemanan menjadi semakin luas ketika kita masuk di berbagai lini organisasi. Kemudian adalah bidang keilmuannya, fokus isunya kemana, sama tadi kayak Netfit, isu-isu demokrasi. Pada akhirnya saya mengetahui isu-isu demokrasi pada hari ini, isu-isu soal kepemiluan, kemudian selain dari itu juga impact positif terhadap diri ya, makin punya, pada akhirnya saya punya keberanian juga untuk tampil di depan umum, kemudian ingin mengisi ruang-ruang publik. Apalagi kan kalau kita berbicara persoalan perempuan hari ini ya, perempuan hari ini tuh bukan kalau kita tampil di depan umum jangan menjadi maksudnya ketika ada perempuan lain yang ikut juga tampil jangan iri-irian. Kenapa? Karena perempuan memang harus mengisi ruang-ruang publik tersebut. 30% perempuan di DPR itu sudah sangat besar sebenarnya untuk perempuan. Kalau ditanya kenapa 30%, kenapa tidak 50-50%, ya kan? Biar bagi dua. Karena katanya kesetaraan gender. Tapi 30%, bahkan 30% itu masih banyak perempuan yang tidak mengisi kuota tersebut. Sayang banget ya, Kak. Iya, jadi kesempatan-kesempatan itu yang pada akhirnya harus kita sadari, dan sebagai perempuan kita harus mengisi ruang-ruang publik tersebut. Nah, impact positifnya untuk saya yaitu tadi menambah relasi makin bertambah, pengetahuan juga bertambah, dan kemudian pada akhirnya bisa menjadi profit juga untuk kita.
termasuk Kinan kan. Kinan menggali potensinya dari dalam berbagai Ya. organisasi, akhirnya sudah tahu mau kemana, arahnya akan kemana, dan itu bisa menjadi profit tersendiri juga untuk Betul. pendapatan tersendiri juga untuk kita Betul gitu. banget. Dan memang saya sangat setuju sekali sahabat Tribuners dimanapun Anda berada saat ini. Karena dengan berorganisasi selain ruang publik, profit juga betul-betul sangat mensupport kita. Benar sekali. Namun di samping itu, saya tadi sempat mendengar juga mengenai perempuan dan organisasi. Nah, Kak Vivi, yang Kak Vivi lihat dari kacamata Kak Vivi ya, maupun kacamata masyarakat, kenapa sih perempuan itu harus juga memiliki kedudukan di dalam organisasi? Oke, jadi kenapa perempuan mesti masuk dalam organisasi? Ya. Jadi di dalam sebuah tatanan organisasi, termasuk juga tatanan pemerintahan, Ya, itu kenapa harus diisi sama perempuan? Karena persoalan kebijakan-kebijakan yang tahu persoalan kebijakan soal perempuan itu adalah perempuan itu sendiri. Iya. Jadi yang memperjuangkan soal perempuan itu perempuan sendiri. Belum tentu laki-laki bisa mengerti sama perempuan, Ya. iya kan? Oke. Nah, makanya kenapa perlu perempuan ikut andil dalam pengambil kebijakan di dalam sebuah organisasi ataupun tatanan negara? Ya karena agar agar kepentingan-kepentingan perempuan itu terwakilkan oleh orang-orang yang mengisi ruang-ruang tersebut. Jadi kalau isinya organisasi ini laki-laki semua, nah lalu ketika mereka membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah aturan, itu larinya akan ke perspektif laki-laki saja. Iya. Jadi ketika ada perempuan yang mengisi ruang tersebut, perempuan itu bisa mengeluarkan perspektif-perspektif dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk perempuan itu sendiri. Jadi perlu, bahkan survei membuktikan kalau di dalam organisasi Ya. ketelitian perempuan itu masih di atas perempuan masih di atas daripada laki-laki. Wow. Ini persoalan ketelitian ya. Ketelitian. Dan itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah organisasi tentunya. Betul sekali. Gitu. Baik Kak Vivi. Nah, teman-teman Tribuners, dari hasil percakapan kita mengenai perempuan dan juga organisasi, di mana perempuan harus mengisi ruang-ruang publik, bukan hanya itu, karena kebijakan-kebijakan jangan serta-merta jika tidak ada perempuannya malah laki-lakinya menjadi pencetus pendapat dan kebijakan-kebijakan yang berperspektif laki-laki. Perspektifnya kebanyakan tentang laki-laki semua. Jadi implementasi perempuan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Betul sekali. Nah, untuk tupoksinya tersendiri, penting nggak sih sebenarnya perempuan juga untuk menduduki yang namanya seorang ketua? Oh iya. Karena kalau kita membahas stigma masyarakat nih ya Kak, sudahlah nggak usah perempuan, kan masih ada laki-laki. Nah itu seperti apa Kak Vivi? Nah, stigma-stigma ini yang udah harus ditepiskan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mencari sosok pemimpin, kita harus melihat dari segi potensi, bukan dari segi biologis. Nah ini yang banyak yang salah, karena banyak yang mengatakan bahwa lebih bagus laki-laki daripada perempuan yang memimpin. Nah sedangkan anggaplah contohnya seperti ini, di dalam sebuah organisasi ada laki-laki dan perempuan sedang bersaing untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Nah, di laki-laki ini potensi dia sebenarnya lebih kepada dia teliti terkait persuratan dan segala macam. Sedangkan perempuan ini potensinya itu dia memiliki skill leadership yang bagus, komunikasi yang bagus. Namun karena perbedaan biologis, pada akhirnya yang dipilih adalah laki-lakinya. Ya. Padahal potensinya bukan menjadi seorang pemimpin, orang ini mampu untuk mengelola administrasi dengan baik. Nah itu yang banyak Basicnya salah. mungkin di situ. Iya. Nah jadi makanya ketika kita mau memilih seorang pemimpin itu jangan dilihat dari segi biologisnya, dia laki-laki atau perempuan, jangan. Kita harus melihat dari segi potensinya. Nah makanya kenapa perempuan hari ini harus ikut bersaing, ikut maju menjadi seorang ketua. Karena ketika dia memiliki potensi yang lebih bagus, kenapa tidak kita mendorong perempuan untuk menjadi seorang pemimpin? Ini kita konteksnya berbicara persoalan potensi yang dimiliki, gitu. Jadi kita ya berdua ini adalah perwakilan perempuan-perempuan yang hebat ya, Ibu Nur. Amin, amin, amin. Dan ke depan harus jadi ketua-ketua dong. Iya harus dong. Kita harus memimpin dan mengisi ruang-ruang publik yang ada. Betul. Apalagi jika wadah yang disiapkan Indonesia ini luas loh Kak, itu banyak sekali sisa kita. Saya tadi tertarik sekali dengan kata-katanya Kak Vivi, bahwa perempuan itu yang harus dia gali adalah potensi dan skillnya. Nah, seorang Kak Vivi sampai pada fase ataupun sepak terjang di pusat,
pasti melalui berbagai macam rintangan dan hambatan. Tapi apa sih yang membuat Kak Vivi bertahan sampai saat ini? Oke, tantangannya ya. Maaf. Jadi tentu banyak tantangan. Ya. Ketika kita memasuki dalam sebuah kelompok, ada dinamika-dinamika yang terjadi di dalamnya. Pastinya. Tapi justru dinamika-dinamika yang terjadi itu menjadikan kita lebih dewasa dalam menanggapi sebuah konflik. Jadi semakin berkonflik, saya merasa bahwa saya semakin kuat ketika berkonflik. Justru malah tapi bukan malah cari konflik ya. Iya. Justru malah semakin kita memahami bahwa kita memahami bahwa kita itu bisa besar dan kita itu mampu untuk melewati dinamika-dinamika yang terjadi. Tantangannya kita bukan hanya kita bukan hanya bersaing dengan laki-laki saja, bukan perempuan saja, tapi kita juga bersaing dengan laki-laki. Bagaimana bisa mengisi ruang-ruang publik, bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Tapi jangan dijadikan saingan sih sebenarnya. Kalau saya konteksnya lebih ke berdampingan dengan laki-laki untuk memajukan Indonesia ini, gitu. Jadi kalau berbicara persoalan tantangan, tentu banyak tantangannya. Tapi tantangan-tantangan yang dilalui itu malah membuat kita semakin kuat dan semakin mau dan untuk maju ke depannya, gitu. Seorang Kak Vivi pernah nggak sih down dalam berorganisasi? Oh iya, pernah. Jadi saya sempat setelah karena pasca lulus itu sempat ogah-ogahan udah capek ngurus organisasi, sempat ngabisin gitu. Waktu. Ngabisin waktu, ngabisin duit. Tenaga. Apa sih untungnya? Ya, saya sempat ada di fase itu juga. Saya sempat kerja di perusahaan swasta, lalu kemudian saya merasa bahwa ini bukan diri saya gitu. Ini bukan diri saya. Kenapa sih saya takut dengan kenapa saya takut bahwa saya tidak bisa makan ketika hanya aktif di organisasi, menghabiskan waktu sampai malam hari berdiskusi, kemudian paginya berdiskusi lagi seperti itu, lalu menjalankan program-program organisasi dan sebagainya macamnya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan kembali ke organisasinya. Kembali aktif. Dalam artian aktif ketemu orang, ikut kembali mengisi kajian, ikut kembali berdiskusi. Pada akhirnya ruang-ruang itu mulai terbuka dan malah mendatangkan profit tersendiri untuk kita juga. Jadi ya persoalan rezeki kan sudah diatur juga sama yang di atas. Berarti Kinan bisa simpulkan dengan berorganisasi malah pintu rezeki juga semakin besar. Iya, karena menambah relasi kan. Networkingnya lebih luas lagi. Iya, networkingnya lebih luas. Baik Kak Vivi, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Sebenarnya Kak Vivi ini inspirasinya siapa sih? Kenapa bisa sampai sekuat dan se-strong ini? Bahkan sehebat itu bisa bertahan dan sampai pada jejaring yang sangat luas. Bahkan sudah berkarir di sampai pada tingkat PB. Namun setelah jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur, dan sekarang kita masih dalam edisi Bincang Kampus dan bersama narasumber kita. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Kak Vivi. Nah, pertanyaan saya tadi di akhir sebelum kita jeda adalah siapa sih inspirasi seorang Kak Vivi ini sampai bisa di posisi ini ataupun prestasi-prestasi yang telah beliau dapatkan sampai saat ini? Silahkan Kak. Kalau kita berbicara inspirasi saya, mama saya. Jadi kenapa pada akhirnya saya ingin menjadi perempuan yang mandiri, itu karena ibu saya. Jadi tidak bisa dipungkiri, dulu papa saya itu adalah seorang laki-laki konformis. Kalau kita bisa dibilang konformis, dia melarang ibu saya untuk bekerja, hanya di rumah saja, memasuki ranah-ranah domestik saja, tidak perlu keluar rumah. Pokoknya dibiayain sama saat bapak saya meninggal, kami kebingungan. Dari mana kita mendapatkan sumber keuangan? Betul. Gitu. Nah, karena mama saya adalah seorang aktivis, seorang organisatoris dan memiliki jejaring yang luas, dia aktif dalam kegiatan-kegiatan organisatoris, termasuk kegiatan PKK dan segala macamnya. Dan pada akhirnya itu membuka jaringan dan membuka profit juga untuk dia. Ya. Nah, mama saya pernah bilang seperti ini, bahwa akhirnya kita tersadar bukan kita tidak mau bergantung sama laki-laki, karena kan kalau sekarang itu isunya jangan bergantung sama laki-laki, nanti laki-lakinya selingkuh mencari perempuan lain, ya kan, kamu akan ditinggalkan. Tapi bukan hanya berpikiran di situ, kita tidak tahu persoalan ajal ketika kita bergantung sama seseorang, ya kan. Dan orang itu pergi, lalu kita akan bergantung sama siapa kalau bukan bergantung pada diri sendiri. Dan pada akhirnya saya dilatih untuk lebih mandiri dan tidak bergantung sama siapapun, gitu. Nah, salah satunya adalah menggali potensi saya di dalam organisasi. Potensi saya apa sih? Saya ini arahnya mau kemana sih? Nah, itu kita galinya di dalam organisasi. Nah, peran perempuan itu sangat penting di dalam organisasi seperti yang saya bilang tadi, gitu, Kinan. Oke Kak. Nah, di samping Kakak di 2021 ini, di 2019 kemarin kan kita sempat COVID nih Kak, pandemik juga. Apakah spirit Kakak dalam berorganisasi itu dalam melakukan program-program kerja kemarin itu ada apa saja Kak? Apakah tetap semangatnya masih seperti biasanya atau kayak males deh, produktifnya mending atau mager-mageran di rumah saja deh, gimana sih sebenarnya? Jadi pada saat munculnya COVID ya, kita memang sempat sangat terpukul karena tidak bisa aktif di luar, tidak bisa bertemu dengan orang banyak. Tapi pada akhirnya malah ini membuka ruang-ruang lain untuk mengisi potensi-potensi yang ada dalam diri kita, termasuk podcast ini. Ya kan, termasuk podcast, kemudian kita bisa melakukan pertemuan secara virtual, dan pada akhirnya itu membakar semangat lagi. Hadirnya aplikasi-aplikasi yang bisa membakar semangat itu menjadikan kita tidak mundur untuk terus aktif dan berdaya di masyarakat. Gitu. Malah membuat kita itu ya Kak berpikir lebih inovatif. Nah, menjadi lebih kreatif sebenarnya. Harus bagaimana nih di rumah nih. Nah, jadi kita membangun inovasi-inovasi apa begitu yang bisa membuat kita lebih produktif sekalipun di rumah saja. Begitupun seorang organisatoris tentunya. Nah, baik Kak Vivi. Selanjutnya mungkin untuk sebenarnya Kak Vivi ini setelah di PMI ini kan kalau Kinan bisa bilang ini kan sudah di pusat. Setelah ini Kakak mau ngapain lagi sih? Iya gitu ya. Iya, sebenarnya gitu. Pasti kalau Tribuners juga bertanya, iya ya sudah sampai di pusat. Mungkin Kakak kedepannya apa gitu. Kemana lagi sih ini Kak Jadi Vivi? kan kalau di pusat baru tahun ini kan, 2021 baru masuk. Jadi di Jakarta itu ya kita masih melihat potensi-potensi apa yang bisa kita gali di sana, di skala nasional kan. Bersaing dengan persaingannya bukan sama-sama orang Sulawesi lagi, tapi kita sudah berbagi provinsi, kemudian bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di sana. Ya pada akhirnya ketika nanti selesai dalam organisasi, selesai dalam pengembangan potensi diri, saya tidak perlu takut harus kemana, karena ruang-ruang itu akan terbuka lebar untuk kita yang mau menggali potensi-potensi kita, gitu. Jadi kalau ditanya sekarang mau kemana, ya saya bilang tunggu aja dulu.
suatu Tunggu aja iya, dulu. tunggu aja dulu. Karena kenapa hari ini ya kita membangun ruang-ruang itu untuk terbuka untuk kita. Jadi ketika kita di organisasi ya membangun jaringan itu sangat penting. Kenapa? Karena jaringan itu yang akan membuka ruang-ruang strategis untuk kita, gitu. Jadi dan tentunya untuk mengasah kemampuan kita. Ketika ada ruang terbuka ya harus kita isi dengan kemampuan yang sudah kita miliki, yang kita punya. Gitu. Tapi Kak Vivi pernah nggak sih ngerasa minder ataupun insecure ya, lebih akrabnya sekarang dikenal insecure saat Kak Vivi berada di posisi yang berbeda dengan yang lainnya. Semisal nih organisasi lain atau mungkin misalnya Kak Vivi sekarang misalnya fokus ya di organisasi, terus misalnya temennya Kak Vivi tuh lebih misalnya kerjanya lebih bagus, padahal dia bukan seorang organisatoris. Iya. Itu gimana sih Kakak? Oke. Ini kayak curhatan pribadi Kinan juga ya? Iya, nggak apa-apa. Kak. Jadi kalau rasa insecure itu manusiawi sebenarnya. Kalau tidak ada rasa insecure, ya kita tidak akan berkembang. Betul. Kalau terlalu pede juga berbahaya. Iya. Ya, nanti jadi sindrom star syndrome maksud saya, ya kan? Nah, rasa insecure mungkin pernah ada. Tapi karena kita sudah mampu mengolah emosi, mengolah diri dan tahu potensi kita di mana, ya itu bisa ditepiskan dengan karya-karya yang kita punya. Kalau ada perempuan lain yang lebih hebat, itu harus disupport. Ya kan? Ya, kita betul. tidak boleh iri dengan orang yang lebih hebat dari kita dengan di ruang lain. Jadi kita tuh sudah punya jatah kehidupan masing-masing yang diatur sama Tuhan, iya kan? Jadi kita tidak perlu insecure, tidak perlu takut karena kita punya ruang-ruang tersendiri untuk berkarya. Ya. Nah, kalaupun ada perempuan lain yang lebih hebat, justru itu harus diapresiasi. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi yang saya bilang bahwa perempuan itu yang mengerti dirinya adalah perempuan juga. Jadi jangan women against women, harusnya woman support women gitu. Harus saling dukung. Harus saling dukung. Ya, oke. Dan semestinya memang ketika kita memiliki skill dan teman kita juga misalnya memiliki skill, kenapa kita harus bersaing? Seharusnya kita berkolaborasi. Iya, benar. Benar ya, Kak ya? Iya. Kayak seperti kita kan. Iya, hari ini kita berkolaborasi. Sekalipun dalam ruang yang berbeda setiap tahunnya. Dan Tribuners memang seharusnya memang seperti itu. Sekalipun kita tidak bisa di satu tempat yang sama, di satu tempat yang berbeda dengan program yang sama juga boleh seperti itu. Nah, Kak Vivi, setelah kita membahas mengenai tantangan sepak terjangnya Kak Vivi, untuk kedepannya, tahun-tahun kedepannya ada nggak sih wishlist di tahun ini yang kayak pengen banget gitu Kakak capai? Oke, jadi sebenarnya wishlist saya ini adalah mau jadi pengurus pusat, tapi ternyata udah kesampaian. Ada lagi? Ya kalau bisa, ya karena kan saya di kemarin juga pengen keluar negeri. Tapi saya sekarang di bidang hubungan luar negeri dan internasional yang insya Allah pasti nanti akan ke sana. Keluar negeri. Iya. Nanti akan jalan-jalan ke luar negeri sambil melihat potensi-potensi apa lagi yang bisa kita kembangkan untuk diri dan juga untuk negara kita. Gitu. Jadi ya paling wishlistnya itu sih sebenarnya. Lebih kepada kalau sekarang saya masih fokus untuk menggali potensi diri dan membuka ruang-ruang tersendiri itu untuk saya dan orang lain. Jadi bukan hanya diri saya yang saya bukakan ruang, tapi juga kita harus berhasil membukakan pintu ruang-ruang publik untuk orang lain supaya bisa diisi. Apalagi perempuan, karena suatu negara itu bisa dikatakan maju jika perempuan itu sudah ada di garis aman. Kenapa Indonesia hari ini masih kita katakan berkembang? Karena masih banyak perempuan-perempuan yang tidak di garis aman. Iya. Jadi ayo sama-sama kita bagaimana membangun Indonesia ini juga perempuan harus peran perempuan sangat penting di dalam pembangunan Indonesia ini, gitu. Makanya tema kita hari ini adalah peran perempuan dalam berorganisasi. Karena dengan garis aman yang tadi Kakak Vivi sebutkan, maka Indonesia, Makassar atau dimanapun perempuan itu bisa lebih maju lagi. Dan negaranya bisa lebih maju. Negaranya bisa lebih maju lagi. Dan saya sangat apresiasi sekali ya dengan salah satu wishlistnya Kak Vivi ini, Tribuners, karena dia ingin menjadi jembatan, bisa saya bilang jembatan untuk mengumpulkan perempuan-perempuan untuk saling membesarkan. Iya benar. Karena banyak sekali loh Kak, ini asli.
organisatoris ataupun orang-orang yang mungkin ya baru atau new bergabung dalam organisasi, tapi yang pertama mungkin kurang baiknya ya, tidak mau berbagi ilmu, merasa menutup ruang untuk orang lain, menutup ruang untuk orang lain, hanya dirinya yang mau dibesarkan. Kalau Kinan bisa bilang mungkin itu bagi organisatoris yang belum sadar sebenarnya kita di organisasi cari apa sih, kayak gitu. Jadi memang kita bisa disebut manusia ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Benar sekali. Ya kan? Nah, salah satunya adalah kita membukakan jalan untuk orang lain agar jalan kita juga akan terbuka. Seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan sama sahabat-sahabat saya, perempuan-perempuan di sekitaran saya, bahwa ayo sama-sama kita saling membesarkan. Jangan besar sendiri. Jangan selalu mau jadi center of point, namun tidak bermanfaat bagi orang lain. Dan saya diajarkan oleh senior-senior saya seperti itu. Jadi fitrah kamu tidak boleh hanya membukakan jalan untuk diri kamu tapi kamu harus bermanfaat untuk orang lain dan membukakan ruang-ruang itu untuk orang lain juga. Apalagi sih yang harus kita cari di dunia ini kalau bukan bermanfaat bagi orang banyak, ya kan? Masya Allah sekali, betul Ibu PB PMI kita hari ini, Bu Biro, Masya Allah. Baik Tribuners, nah Kak Vivi, menurut Kak Vivi setelah segala wishlist ini misalnya, tapi doanya amin, tercapai ke depannya, Kak Vivi punya nggak sih satu cita-cita, misalnya bekerja di perusahaan apa gitu, atau misalnya setelah dari PMI mau membentuk komunitas apa atau apa, misalnya perkumpulan perempuan atau apa sih Kak? Kalau cita-cita saya ingin jadi menteri. Seriusan, Menteri pemberdayaan perempuan. Iyalah. Tribuners doain ya. Itu cita-cita ya. Kalau kita berbicara soal cita-cita hari ini, ya saya ingin jadi menteri. Menterinya Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kalau Menteri, bisa. tapi bidangnya pemberdayaan perempuan. Iya. Baik, nanti kita pilih Kak Vivi ya. Amin, didoakan saja ya. Insya Allah, kita tidak pernah tahu Tribuners 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita semua bisa jadi apa, dengan segala proses yang setiap orang lewati kita tidak pernah tahu. Ya, saya juga meng-highlight bahwa yang harus kita pelajari adalah proses dari seseorang itu sangat banyak sekali pastinya dan butuh perjuangan yang keras, dan banyak sekali juga pastinya perjuangan yang dibutuhkan untuk sampai pada titik-titik kesuksesan. Nah baik Kak, kita akan berlanjut lagi, tapi di sini pastinya Kinan nggak mau sendirian dong. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Tribuners nih yang sekarang lagi nonton live. Kau boleh sapa dulu, siapa tahu ada yang nonton. Hai Tribuners, teman-teman PMI, semoga lagi nonton ya. Kita baca beberapa. Nah, Kak, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita pilih saja ya. Ya, silakan. Nah, ini pertama ada pertanyaan dari Ica. Kak, gimana sih caranya biar kita percaya diri untuk masuk dalam sebuah organisasi? Oke, boleh Kak, langsung jawab. Jadi memang percaya diri itu harus ditemukan. Ya. Kita harus menemukan jati diri dan percaya diri kita. Salah satunya adalah mencoba dan mencoba. Nah, saya dari awal, dari kecil diajarkan sama ibu saya untuk selalu ikut tampil di depan umum. Paling tidak hal-hal kecil dulu, ya kan? Paling tidak kita berbicara di lingkup keluarga, sering, kemudian di lingkup tetangga, anggaplah ada kegiatan-kegiatan, selalu ambil peran. Entah jadi MC kah, entah jadi apa yang bisa menimbulkan kepercayaan diri, itu memang harus dicari. Lalu kemudian lingkungan itu juga harus sangat mendukung proses pencarian kepercayaan diri seseorang. Nah, kalau bilang nggak percaya diri masuk organisasi, masuk aja dulu. Coba aja dulu. Iya, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena saya merasa bahwa tidak ada sebenarnya yang tidak bisa ketika kita mau melakukan hal itu. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukannya, ya kan? Ketika kita ingin melakukan itu. Gitu. Jadi kuncinya adalah dicoba. You must try it. Kalau aku sih lebih ke ini,
peribahasanya try first and then leave. Oke. Jadi coba dulu, kalaupun nggak suka ya pergi, gitu. Asik. Kalau nggak suka ya pergi. Nah, bisa kayaknya kata-kata itu Kak bisa untuk semua ini. Generalisasi ya. Generalisasi. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya dari Noval. Halo Kak Vivi, salam kenal. Halo Noval. Kak, pertanyaan saya seperti ini. Saya adalah pemula Kak, dan saat ini saya seorang mahasiswa baru. Saya bingung Kak mau masuk organisasi apa, soalnya saya tipikal orang yang introvert. Oke. Gimana tuh? Seru Jadi, nih pertanyaannya. Jadi memang tipe orang tuh ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kalau ekstrovert mungkin lebih gampang ya, karena orang ekstrovert itu lebih gampang bergaul. Sedangkan orang introvert itu memang senang dengan dirinya sendiri dan kesendirian. Cuman untuk menebrak itu ya, karena dia maba ya masuk dalam organisasi-organisasi mungkin dalam lingkup internal jurusan atau kampus. Seperti himpunan, ya kan? Karena di dalamnya biasanya adalah orang-orang terdekat dulu. Ya kan. Nah, kalau masuk ke himpunan, kemudian ketika dia sudah menemukan jati diri dan sudah mulai bisa untuk berdinamika dan bergaul dengan orang banyak, ya silahkan masuk ke organisasi eksternal. Salah satu pilihannya ya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, karena PMI itu ada di setiap kampus. Oke. Berarti teman-teman boleh juga menjadikan wadah jika mau mencoba untuk bersosialisasi, berkumpul, belajar, boleh dicoba masuk ke situ juga. Dan sudah ada di setiap kampus juga ya Kak? Iya, alhamdulillah bukan cuma setiap kampus juga, di setiap kota yang ada di Indonesia. Berarti per fakultas juga ya Kak? Iya, dia ada di per fakultas. Oke. Jadi Noval coba aja dulu di fakultasnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Taufik. Kak, halo, selamat siang. Hari ini saya menonton Tribun Bincang Kampus. Nah Kak, saya ini saat ini menjabat sebagai seorang sekretaris umum. Ini kayaknya lebih curhat deh Kak. Menjabat sebagai sekretaris umum, tapi saya harus memasuki proses pleno karena ada beberapa hambatan. Kak, apa benar Kak dinamika itu membuat kita patah semangat untuk terus berorganisasi? Mohon arahannya Kak. Siap, nanti diarahkan. Baik, oke. Mau masuk pleno ya? Iya Kak, ya dinamika yang tadi saya bilang bahwa dinamika yang terjadi itu di kampus atau di dalam organisasi itu menjadikan kita paham dan menjadikan kita tahu dan menjadi penguat untuk kita bahwa ketika ada konflik, pada akhirnya ketika kita bisa menyelesaikan konflik tersebut, kita sudah tahu bagaimana proses manajemen konflik yang akan dihadirkan ketika kita menghadapi masalah yang seperti itu. Jadi jangan takut berdinamika. Bukan hanya di dalam organisasi, di dalam hidup pun kita pasti berdinamika, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang sedih. Itu kan proses dinamika terjadi di dalam kehidupan. Apalagi di organisasi, kenapa mesti takut dengan berdinamika? Justru dengan adanya dinamika yang terjadi, kita malah lebih paham arahnya mau kemana, apa yang harus kita tuju, lalu kemudian menjadi penguat dan motivasi untuk lebih baik ke depannya. Wow. Gitu. Oke Kak, kita pilih satu pertanyaan terakhir yang paling bagus. Ntar Kinan cari dulu nih. Di sini kayaknya kebanyakan maba nih yang komen nih, Kak. Nah, ini kayaknya dari Eva nih, menarik nih. Baik. Halo Kak Vivi, saat ini saya sedang nonton Tribun Live juga di Bincang Kampus. Saya juga merupakan mahasiswa semester 3 nih Kak. Entah mengapa semenjak saya kuliah, saya itu tipikal orang yang tidak senang bergaul. Tapi entah mengapa saya itu bercita-cita menjadi seorang ketua dalam sebuah organisasi. Apa seperti itu ya Kak, rasanya menjadi perempuan tapi tak diberikan ruang? Oke, jadi sebenarnya kenapa pada akhirnya hari ini kita masih banyak ketimpangan gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, karena adanya konstruksi sosial bahwa laki-laki lebih tinggi di atas derajatnya daripada perempuan. Dan banyak orang-orang yang menutup ruang-ruang publik itu untuk perempuan dan menjadikan perempuan sebagai kaum-kaum lemah. Nah, padahal kan itu sangat salah sebenarnya, bahwa harusnya perempuan diberikan ruang-ruang tersendiri. Karena yang membedakan kita ini bukan dalam segi, yang membedakan kita hanya laki-laki dan perempuan itu hanya kodrat. Kodratnya laki-laki dan kodratnya perempuan. Berbeda. Itu kodrat dan biologis yang tidak bisa dipertukarkan.
Sedangkan gender itu antara laki-laki dan perempuan lebih kepada mengarah kepada sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, harusnya hari ini orang-orang itu sudah harus paham dan sudah melek terhadap gender. Ya. Bahwa perempuan itu bukan ranahnya hanya ranah domestik dan menjadi kaum-kaum lemah, tapi bisa didistribusikan didistribusikan dan menjadikan dia seorang pemimpin. Nah, untuk siapa? Untuk Eva, ya tabrak saja. Harusnya Tabrak saja, iya, Pak. harusnya berani untuk membuktikan bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau ada yang mencekal berarti dia orang-orang yang masih ada di zaman-zaman purba. Gitu ya Kak, bagi orang-orang yang suka mencekal. Oh iya, bagi orang-orang apalagi laki-laki yang selalu menganggap dirinya adalah kaum-kaum kuat dan menganggap perempuan adalah kaum-kaum lemah, itu adalah manusia-manusia di zaman purba. Kenapa? Karena kalau kita ya hari ini sudah modern dan orang-orang sudah melek terhadap ilmu pengetahuan dan sudah tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa ketika kita mau menjadi seorang pemimpin kita tidak harus melihat dari segi biologis lagi, tapi dari segi potensi perempuan itu tersendiri. Kalau Eva punya potensi, kenapa tidak untuk maju menjadi seorang pemimpin? Kenapa mesti takut dengan stigma-stigma yang terjadi? Stigma-stigma ini yang harus dirubah di tengah-tengah masyarakat kita, karena adanya konstruksi sosial yang terjadi ini pada akhirnya sangat merugikan pihak perempuan, seperti itu. Baik Eva, semoga bisa terwakilkan ya jawaban dari Kak Vivi ini dari unek-unek yang mungkin Eva sudah lama simpan, karena berkat nonton Bincang Kampus akhirnya bisa terjawabkan. Pokoknya Eva coba saja dulu, kalau bahasanya Kak Vivi tabrak saja dulu. Dan kalau misalnya dicekal, coba di tempat lain yang tidak ada pencekalnya mungkin ya Kak. Jadi kalau gagal di tempat satu, masih banyak ruang-ruang yang lain yang bisa diisi. Betul sekali. Jangan takut untuk memasuki ruang-ruang yang lain. Nah, barangkali di situ ada rezekinya dan di situ ternyata potensinya. Kalau saya mungkin lebih suka memang mencoba. Saya pernah jadi cheerleader, saya pernah ikut pramuka dan sebagainya macamnya. Pada akhirnya saya menemukan bahwa di sini saya senang di sini. Pada akhirnya kesenangan saya itu membuahkan profit, sama seperti Kinan kan. Kinan pada akhirnya sudah bisa sudah tahu di mana letak potensi yang ada dalam dirinya, kemudian menyukai pekerjaan itu dan menjadikan profit untuk diri sendiri. Tapi saya pernah baca satu kata nih Kak, katanya pekerjaan apapun yang kita lakukan itu cintai dulu. Karena kalau kita sudah cinta, insya Allah akan berjalan mulus dan mudah. Betul. Seperti itu. Baik Kak Vivi, sore hari ini, siang menuju sore hari ini sangat seru sekali perbincangan kita. Dan sepertinya kalau kita mau membahas mengenai perempuan, memang ada banyak sekali problem-problem dan masih banyak sekali yang harus kita bahas dengan waktu yang lebih mendukung lagi. Tapi karena kita juga dibatasi dengan ruang, tapi setelah ini kita masih ada ruang-ruang berikutnya. Begitupun juga untuk Tribuners, kalau misalnya di ruang berikutnya bisa bertemu Kak Vivi juga pastinya, bukan hanya di sini. Nah, Kak Vivi, sebagai penutup atau closing statement kita pada Bincang Kampus kali ini, sampaikan dong sama teman-teman Tribuners yang lagi nonton, atau buat seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, siapapun, bagaimana sih pesan dari kakak buat mereka bisa bertahan? Jadi buat saya, untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, ayo tunjukkan karya, keluar dari zona-zona nyaman, hapus stigma-stigma negatif terhadap perempuan, karena itu akan merugikan perempuan itu tersendiri. Kemudian jadi perempuan yang berprinsip dan menjadi perempuan yang bermartabat, karena perempuan itu perempuan adalah tumpuan dari setiap nafas kehidupan. Wow. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Perempuan adalah tumpuan dari setiap nafas kehidupan. Setiap nafas kehidupan. Merinding. Terima kasih banyak Kak Vivi untuk hari ini atas waktunya. Terima kasih sudah diundang sama Tribuners. Sudah main-main di Tribun, sudah juga langsung live dari studio, dan sudah berkesempatan dalam program Bincang Kampus. Nah, jadi buat teman-teman dan seluruh Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan setiap program dari Tribun Timur di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur Media Online.
Dan pastinya kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Fitra Juniarti, SS, Ketua Biro Komunikasi Advokasi Diaspora Bidang HIPB PMII. Dan salam buat semua teman-teman PMII, Kak, yang ada. Salam pergerakan dong. Oh, salam pergerakan. Salam pergerakan. Buat semua teman-teman PMI dimanapun berada, khususnya teman-teman PB yang ada di pusat, salam Kak. Semoga kita semua sehat selalu meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19 yang kita doakan segera menghilang ya Kak. Saya akhiri, saya Kinan Aulia selaku pemandu acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.